Baik, Assalamualaikum Bu Bibit. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Aku lagi nih. Ya, Eh, Baik Bu Bibit. Kira-kira Ibu Bibit apa yang bisa kita diskusikan untuk di hari ini? oh iya, Pak, sesuai dengan janji kita kemarin, Pak ya. Saya tuh ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas. Akhir-akhir ini anak-anak nih kurang berminat dalam belajar, mereka tuh kurang aktif begitu. Seperti mengalami kebosanan. Seperti itu, Pak. Oh, apa kira-kira yang eh, mereka lakukan ketika Ibu eh, melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Mereka itu cenderung ada yang seperti tidur-tiduran, seperti tidak memperhatikan, seperti bosan lah dalam belajar, tidak memperhatikan sehingga tidak aktif mereka itu, Pak. Sehingga dalam evaluasi akhirnya ya mereka kurang, kurang semangat. Nilainya juga kurang. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Iya, Pak. kira-kira apa yang maksudnya keadaan atau situasi yang diinginkan oleh Ibu Bibit sendiri, kira-kira yang situasi yang bagaimana gitu? Oh iya, Pak. Yang saya tuh inginnya tuh suasana pembelajaran itu anak tuh seneng, aktif, sehingga tercipta pembelajaran menyenangkan dan mereka tuh hasilnya baik dalam akhir pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Artinya, kegiatan belajar mengajar yang Ibu langsungkan itu, Ibu ingin anak-anak itu terlibat aktif di dalam, proses belajar mengajar itu. Nah, kemudian, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan untuk kegiatan yang menurut Ibu, agar anak-anak tersebut aktif gitu? Mungkin Pak ya, mungkin pembelajaran saya kan cenderung monoton. Mungkin saya perlu melakukan perubahan dalam pembelajaran mungkin Pak. Mungkin saya perlu lebih kreatif lagi dalam merancang rancangan pembelajaran, kemudian bisa membuat suasana pembelajaran itu lebih interaktif dan menyenangkan. Gimana Pak? Oh, mungkin berarti Ibu mungkin nanti bisa, ada waktu untuk mengajak anak-anak untuk, pemberian motivasi lah ya, semacam Oh ice iya Pak ya, breaking heeh. ya. Oh iya ya. Kemudian kira-kira, menurut Ibu apa ya kira-kira yang, selanjutnya yang perlu Ibu kembangkan lagi gitu untuk kegiatan, belajar mengajar itu supaya lebih meningkat gitu? Iya Pak, setelah saya amati karena pembelajaran akhir-akhir ini anak kurang bersemangat, mungkin pertama saya perlu merancang pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, inovatif mungkin Pak. Saya perlu melakukan pembelajaran yang lain dari yang kemarin-kemarin yang sudah saya lakukan. Mungkin yang intinya dalam pembelajaran itu anak-anak mungkin terlibat aktif Pak. Mungkin seperti yang Bapak tadi contohkan tadi, mungkin saya menggunakan ice breaking, kemudian menyelingi dalam pembelajaran itu dengan lagu-lagu pembelajaran dan membuat suasana itu anak tuh tertarik atau berminat dalam belajar. Salah satunya ya mungkin dengan menggunakan ice breaking, Pak ya. Atau mungkin saya mungkin bisa melakukan pembelajaran di luar kelas ya, Pak ya, dengan mengajak mereka bermain. Seperti itu, Pak. Nah, baik, Bu Bibit. Kira-kira indikator, yang bisa Ibu jadikan, patokan, bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah, eee, apa namanya, sudah mengakomodir kemauan daripada anak-anak murid Ibu. Indikatornya saya tuh ingin anak-anak saya itu aktif dalam pembelajaran, terlihat ketika berdiskusi kelompok, mereka tuh punya antusias. Kemudian dari hasil-hasil pekerjaan mereka lebih kreatif, begitu, Pak. Artinya, menurut Ibu bahwasanya
dengan Ibu melakukan kegiatan ice breaking dan kemudian pemberian Mhm. motivasi, itu, anak-anak murid Ibu itu sudah bisa menikmati dari pembelajaran atau proses belajar mengajar yang Ibu sampaikan ya. Iya, Pak. Heeh, iya. Kemudian begini Bu, kira-kira kalau menurut Ibu, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan daripada siswa tadi, kalau bisa diberi rentang nilai, itu sudah di angka berapa itu, Bu, keberhasilannya? Eee, keberhasilannya ya, Pak. Ya, Kalau tingkat keberhasilannya. Kalau misalnya heeh, kita akhir kasih interval mhm, lah dari angka 1 sampai 10, Ibu bisa mhm. kasih, poin berapa gitu untuk pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Untuk yang sudah, Pak, ya? Ya, Yang sudah, yang kemarin-kemarin ya? mhm. Kayak sepertinya di level-level 5 6 seperti itu, Pak. Jadi belum belum ke yang bagus gitu, masih di bawah rata-rata. Oh, kira-kira Jadi bisa saya heeh. kira-kira bisa Ibu jelaskan sedikit, eee apa standar angka 6 yang sudah Ibu dapatkan itu? Maksudnya Iya, Pak. proses yang bagaimana yang sudah Ibu lakukan? Iya, ketika anak-anak saya ajak pembelajaran, ketika berdiskusi kelompok, hasil dari diskusi mereka dan prosesnya itu mereka kurang aktif, masih ada cenderung hanya beberapa anak yang mengerjakan, sedangkan anak-anak hanya mengandalkan teman, dan di hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi saya tuh inginnya supaya meningkat, Pak, baik dalam proses, dari sikap mereka, kemudian dari hasilnya itu bagus, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu Bibit, untuk beberapa minggu ke depan Ibu ingin meningkatkan kira-kira di, rentang nilai yang berapa gitu? Dari angka 5 atau 6 tadi menjadi angka berapa gitu untuk berapa Ya, minggu ke depannya? keinginan saya sih, Pak, kalau bisa mencapai nilai 7 ke atas lah, 8 atau 9 seperti itu Itu, rentangnya. 8-nya seperti apa itu, Bu? Eee, maksudnya 8 di sini Ya, berarti mereka ketika prosesnya. belajar aktif, kemudian dari hasil-hasil, baik itu hasil secara individu maupun dari hasil mengerjakan LKPD mereka juga bagus dan lebih kreatif. Karena biasanya kan kekreatifan mereka nanti akan kami pajang di majalah dinding. Nah, akhir-akhir ini mereka kurang seperti itu. Oh, baik, Bu. Jadi begini, Bu Bibit, di dalam proses, belajar mengajar tentu anak-anak itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kira-kira, untuk mengakomodir gaya belajar yang berbeda tadi, apa yang bisa Ibu lakukan? Oh, seperti itu, Pak, ya, kebutuhan anak berbeda, Pak, ya? Oh, Iya, berarti saya mungkin akan mencoba selain ice breaking tadi, mungkin saya akan mencoba pembelajaran yang lain. Seperti referensi yang sudah pernah saya lihat, saya mungkin harus lebih rajin melihat referensi-referensi, juga pendapat kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya? Mungkin saya akan melakukan asesmen dulu terhadap kebutuhan anak-anak, sehingga ketika pembelajaran saya akan mencoba mengelompokkan anak tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mungkin ada yang kelompok mereka lebih ke gerak atau kinestik ya, kinestetik, kemudian mungkin ada anak yang visual atau dan auditori. oh Seperti itu, baik. Pak. Oh baik, Bu. Artinya Ibu Bibit sudah melakukan semua itu. Nah, kira-kira, hal apa saja lagi yang bisa yang perlu Ibu tingkatkan lagi dari, eee, berapa, item tadi yang sudah Ibu lakukan tadi? Mungkin ada yang perlu Ibu lakukan atau tambahkan lagi? Oh iya, Pak. Dari yang sudah saya paparkan tadi mungkin, Pak, mungkin saya perlu menjalin kolaborasi juga dengan orang tua murid, Pak, ya, untuk lebih paham lagi dari latar belakangnya, kemudian jadi sering
mengadakan komunikasi terbuka dengan wali murid dan juga saya berkolaborasi atau ketika saya melaksanakan pembelajaran tersebut saya mau meminta rekan atau kepala sekolah untuk mengamati atau memantau pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya nanti akan merefleksi apakah sudah berhasil atau belum, Pak. Oh iya, baik Bu. Artinya Ibu akan melakukan itu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari mengatasi dari perbedaan anak-anak Hmm, yang anak-anak itu yang ya peserta didiknya sangat unik ya. iya, Pak, iya Kemudian betul. kira-kira apa yang terpikirkan oleh Ibu, mungkin ada hal yang mungkin yang lebih baik lagi untuk dilakukan, perlu ditambahkan lagi sehingga nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan daripada siswa-siswa Ibu. Ya mungkin selain asesmen, selain saya berkolaborasi, komunikasi terbuka dengan orang tua, saya juga meminta rekan sejawat, saya mungkin akan melaksanakan tindak lanjut, Pak, ya. Jadi mungkin saya akan mungkin kalau dari pertama-pertama mungkin belum berhasil, saya harus membiasakan hal tersebut. Mungkin dengan membiasakan sering melakukan, insya Allah nanti berhasil, Pak, ya. Iya, iya. Kira-kira ini kapan akan Ibu laksanakan? Saya usahakan, Pak, mungkin dalam minggu-minggu ini, Pak, saya akan mencobanya. Nah, Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa ini semua nanti bisa berjalan dengan baik gitu? ya seperti tadi, Pak, saya akan, eee, meminta bantuan dengan atau dukungan dengan rekan-rekan sejawat untuk mengamati atau memantau pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi setelah itu ada refleksi sehingga saya akan tahu di mana kekurangan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Selain teman sejawat, siapa lagi Bu kira-kira yang Ibu perlu minta dukungan gitu? Tentu kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah Boleh. yang paling utama. Nah, baik Bu Bibit, dari perbincangan kita tadi, Iya, kira-kira Pak. apa yang bisa Ibu Bibit simpulkan daripada percakapan kita yang sudah kita lakukan barusan? Iya, terima kasih Pak sudah membantu saya untuk mencoba mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi, kesimpulan dari percakapan kita ini sepertinya saya harus merubah metode pembelajaran saya, cara-cara pembelajaran saya, pendekatan, strategi pembelajaran juga. Sehingga di sini saya tadi kan akan mencoba mengaktifkan siswa dengan sering mereka mengajak ice breaking atau mungkin dengan eh, apa tuh, yang tentang emosi mereka. Kemudian tadi, setelah berbincang dengan Bapak, saya menemukan satu ide, yaitu mencoba pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi saya akan mencoba untuk mendalami lagi pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya akan mencoba mencari, referensi, contoh-contoh video-video pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan melaksanakan dan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, terutama kepala sekolah. Setelah itu saya akan merefleksi diri saya, seperti itu, Pak. Sehingga tahu saya apakah batas mana, apakah sudah berhasil atau belum. Artinya Ibu Bibit sudah memiliki pandangan baru, untuk kedepannya yang akan Iya, Ibu Bibit lakukan gitu ya. Ya iya, dari Pak. hal-hal yang sebelumnya, belum Ibu lakukan, setelah adanya kita, percakapan ini Ibu nanti akan, melaksanakan beberapa hal yang baru terkait dengan Mhm, untuk, memenuhi daripada kebutuhan siswa-siswa yang Ibu, apa namanya, ajarkan di kegiatan pembelajarannya. Baik Bu Bibit, terima kasih, iya. eee, atas waktunya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini akan berlangsung dengan baik ya dan tentunya akan menghasilkan apa kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bu Iya. Bibit, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya, Pak, saya yang terima kasih sekali, Pak, karena dengan perbincangan ini, saya terbuka, saya mencoba untuk menghadapi masalah saya. Saya juga berterima kasih banyak dengan Bapak,
saya akan mencoba melakukannya. Saya akhiri juga, waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh.